diharamkan kepada laki-laki dan perempuan membuka sawatain, dua kemaluannya, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang, fil khalawah, dalam keadaan sendiri, ya, bukan bercampur laki dengan perempuan, tapi laki sendiri, perempuan sendiri, di kamarnya sendirian, ya, haram membuka kemaluan depan dan kemaluan belakang. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Kita lanjutkan di dalam pembahasan kemarin tentang diharamkan kepada laki-laki dan perempuan membuka sawatain, dua kemaluannya, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang, fil khalawah, dalam keadaan sendiri, ya, bukan bercampur laki dengan perempuan, tapi laki sendiri, perempuan sendiri, di kamarnya sendirian, ya, haram membuka kemaluan depan dan kemaluan belakang, ya, li ghairi hajah, tanpa adanya hajat, ya, kalau tidak ada alasan-alasan yang enggak penting, tidak perlu. Illa li halil, kecuali yang dihalalkan baginya, ya, suami dengan istrinya ya boleh, ya, gitu. Atau tuan dengan budak perempuannya. Kemarin sampai daripada kemudian ketahuilah bahwa apabila perempuan tersebut sebagai seorang budak, fafiha aujah. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Kalau perempuannya perempuan budak, bagaimana? Imam Rafi mengatakan al-asah, pendapat yang sah, yang sahih, anahu yahrum nadhar ila ma baina suratiha wa rukbatiha. Tetap pendapat yang sahih mengatakan tetap diharamkan melihat perempuan budak, ya, antara pusar sampai dengkulnya. Wa fi masiwahu yukrah, selain daripada antara pusar dengan dengkulnya makruh dilihat, ya, tapi dari pusar sampai dengkulnya haram dilihat kalau itu perempuan budak. Wagil yahrum ma la yabdu halatul khidmah duna ghairuh, ada lagi yang mengatakan tetap aja haram kalau di luar daripada batas-batas kewajaran ketika budak perempuan itu sedang bekerja. Misalkan dia kalau bekerja misalkan pakai pakaian daster, ya udah itu aja yang boleh, selain itu nggak boleh. Wagil inaha kal hurrah, ada lagi mengatakan enggak, maupun budak itu budak perempuan tetap aja hukumnya sama seperti wanita merdeka, tetap aja haram dilihatnya. Tsumma qala al-Hisni yan bagi ayafsil, ya, fayugalu in kanat amah syauha fal mu'tamad magalahu rafi. Nah, ada lagi mengatakan kalau budak perempuannya jelek gimana? Perempuan budak jelek, hitam, udah jelek dah, ya. Kalau jelek gimana? Nah, katanya pendapat mu'tamad mengatakan, mu'tamad yang paling banyak, pendapat mu'tamad, ulama mu'tamad mengatakan sama pendapatnya seperti Imam Rafi'i, yang haram dilihat adalah dari pusar sampai dengkul, selain itu makruh, ya, makruh. Wa in kanat jamilatan ka ba'dil jiwari at-tarku fasawabil jazami bitahrim. Nah, sekarang kalau budak perempuannya cakep, jamilah, cakep, ya, kulitnya putih, semampai, kalau budak perempuannya cakep gimana? Dikatakan at-tarku fasawab jazmu bitahrim, haram, ya. Kalau jelek biasanya enggak bangkit syahwatnya kalau jelek. Orang kalau melihat yang perempuan yang cakep kan syahwat, ya, gitu. Fa'in ba'dul jiwari laha hasanun tam wa ba'dul harair bil aks. Karena sebagian ada wanita yang memang cakep, ada sebagian lagi yang tidak cakep. Wa ma'nal muharram li nadhar jamal,
Artinya tetap diharamkan melihat yang cakep, ya, yang cantik, haram dilihatnya. Di anahum madhannatul iftitan. Kenapa? Karena biasanya kalau yang cantik-cantik itu tempatnya fitnah, gudangnya fitnah, ya, makanya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Wa amal huratu idza kanat ajuzan fahiya kasyabah li anna syahwa la tandabit fi wa hiya mahallul wata'. Nah, kalau di sini dikatakan kalau ada perempuan merdeka tapi udah tua, bukan budak, perempuan biasa nih, tapi udah tua, umurnya 60, umurnya 70, udah keriput nih kulitnya, perempuan, ya, boleh nggak kita lihat? Terus hukumnya bagaimana? Kata ulama, hukumnya sama seperti perempuan gadis, perempuan biasa. Mau itu perempuan udah tua, mau itu perempuan muda, sama hukumnya. Tetap, ya, haram untuk memandang mereka. Kenapa? Li'anna syahwata la tanudhabitu wa hiya mahallul wata'. Kenapa? Karena syahwat itu kagak ngelihat tempat, kagak ngelihat orang, kagak ngelihat umur. Syahwat tuh kagak ngelihat umur, ya. Kalau udah syahwatnya bangkit, oh udah gak kenal umur, mau muda mau tua gak kenal, ya. Agala rawyani wa in balagat mubalagan yu'ammanu iftitan bin nadhar ilaiha jaza an-nadharu ila wajhiha wa kafiha. Tapi pendapat Imam Rawyani mengatakan kalau misalkan aman dari fitnah, melihat perempuan yang sudah tua aman dari fitnah, boleh aja, tapi hanya sebatas melihat wajah dan telapak tangan. Aman dari fitnah gimana? Misalkan di satu rumah itu bukan laki-laki sama perempuan yang udah tua aja, tapi ada beberapa anak-anaknya, anggota keluarganya. Jadi ada lebih dari 3 di situ, atau rame-rame. Nah, itu aman dari fitnah. Boleh aja, tapi yang bisa dilihat hanya wajah dan juga telapak tangan, ya, tidak boleh yang lain, sesuai daripada yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ayyadhana thiyabahunna, ya. Wal qawaidu minan nisa', ada beberapa perempuan yang sudah tua, ya, yang sudah tua dan sudah berhenti haidnya, udah berhenti haidnya, udah nggak bisa memproduksi anak, dan juga umurnya sudah tua. Allati la yarjuna nikahan, dan di dalam dirinya itu, dalam diri itu perempuan itu udah nggak ada harapan lagi dah buat nikah, udah gak ada pikiran lagi buat nikah, ya. Falaisa alaihina junahun, dan tidak ada paksaan untuk mereka meletakkan pakaian depannya. Perempuan itu biasanya pakai pakaian depan, ada pakaian dalam, ada pakaian luar, ya. Nah, pakaian luar itu kayak biasa ada daster, terus ada pakaian lagi biasanya. Nah, meletakkan itu nggak apa-apa bagi perempuan-perempuan yang sudah tua, udah nggak ada pikiran nikah lagi, udah nggak ada udah nggak bisa memproduksi anak lagi, ya, atau udah menopause, ya. Nah, itu, tapi batasannya hanya ke wajah dan juga telapak tangan, nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Wahulla ma'al mahramiyah au jinsiyah au sagirin alladhi la yushtaha nadhar ma'ada ma baina surrati wa rukbati idza kana bi ghairi syahwah, ya. Dan dihalalkan bersama perempuan-perempuan mahram, ya, perempuan dengan perempuan sesama mahram. Wa jinsiyah, dan satu jenis, perempuan-perempuan semua, atau laki-laki semua satu golongan. Awis saghir atau anak kecil, alladzi la yushtaha nadhar ma'ada ma baina surrati wa rukbati, ya, dan memandangnya tidak lebih dari antara
pusar dengan dengkul. Ya, kalau sekelompok perempuan di satu jenis, ya, ada mahramnya juga, ada yang bukan mahram juga. Bukan mahram seperti teman-temannya dia, ya. Nah, dia tidak boleh memandang antara pusar dengan dengkul, itu wajib ditutup, walaupun perempuan dengan perempuan. Laki juga begitu, kadang-kadang laki rame-rame, ya, misalkan kayak orang dulu, misalnya kayak masih kecil, ya, berenang, rame-rame berenang. Nah, di kamar ganti itu tetap nggak boleh melepas antara pusar dengan dengkul. Mau dia anak kecil, mau dia orang besar, tetap itu nggak boleh dibuka bebas. Kan sesama satu jenis, walaupun satu jenis, ya, satu jenis kelamin tetap tidak diperbolehkan. Awis sagir walau min ghairi jinsihi, atau anak kecil bukan sejenisnya dia, ya, laki-laki dengan perempuan tapi perempuannya anak kecil, tetap nggak boleh membuka antara pusar dengan dengkul. Atau perempuannya besar, kelompok perempuan besar di bawah anak kecil, ya, tetap tidak diperbolehkan bagi perempuan yang besar itu membuka antara pusar dengan dengkulnya. Alladzi la yushtaha nadhar ma'ada ma baina surati wa rukbati idza kana nadhar bi ghairi syahwah, dan melihatnya itu bukan dengan syahwat. Udah dipakai antara apa tuh, udah ditutup antara pusar dengan dengkul, satu jenis semua, bukan ada mahramnya, ada juga bukan mahramnya, udah ditutup antara pusar dengan dengkul. Dia lihatnya pakai syahwat tapi enggak. Kalau nggak pakai syahwat nggak apa-apa, kalau nggak pakai syahwat ya boleh aja. Tapi kalau dia melihatnya dengan syahwat, haram tetap, walaupun udah ditutup dari pusar sampai dengkul, ya, satu jenis, kelompok laki-laki semua, tapi melihatnya dengan syahwat, haram, ya. Syaratnya itu melihatnya tidak dengan syahwat. Fa in kana bi syahwatin fa huwa haramun bi ijma'. Ya, semua ulama sepakat, walaupun melihatnya dengan syahwat, memandangnya dengan syahwat, tetap hukumnya haram, walaupun sejenis, ya. Bal yahrum nadharu li kulli ma la yajuz istimta' bihi walau jamadan. Begitu juga diharamkan memandang kepada setiap yang tidak diperbolehkan dengan bersenang-senang atasnya, walaupun jamadan, ya, tetap aja nggak boleh. Oh, dia nggak ngelihat manusia tapi dia ngelihatnya hewan dengan syahwat, haram, walaupun hewan yang dilihat. Walau jamadan, walaupun batu dilihatin, dipandangin aja dengan syahwat, haram. Bukan hanya dengan perempuan aja, dengan apa aja, kalau dia memandangnya dengan syahwat, haram. Kan yanzuru ilal audi bi syahwah, seperti dia melihat tiang dilihatin aja, lama-lama dilihatin terasa lezat dilihatin tiang, syahwat bangkit, syahwatnya haram, walaupun tuh tiang kagak bergerak, walaupun tuh tiang isinya pasir sama semen, ya, kalau dia lihat mandangnya dengan syahwat, haram. Wa dhabitu syahwah ya ayanzura fayal taz kama afadahu Bajuri. Sekarang yang disebut dengan syahwat itu apa sih? Syahwat tuh kan mesti ada dhabitnya, mesti ada kriterianya. Syahwat itu apa? Syahwat itu ketika engkau memandang ada rasa kelezatan, enak, nyaman. Nah, itu udah syahwat namanya. Kalau di dalam Nailur Raja dikatakan yang didhabitnya syahwat itu ketika engkau melihat alat kelaminmu itu bergerak. Nah, itu syahwat udah. Nah, itu yang disebut dengan syahwat. Melihat terus ada kenyamanan, enak melihatnya, itu namanya syahwat. Tsumma inna mahal nadhar mar'atu ilal mar'ati ka nadhari rajuli ila rajulin fima dzukira thabitun fi nadhar muslimati ila muslimah. Kemudian kalau perempuan memandang kepada perempuan, sama hukumnya seperti laki-laki memandang kepada laki-laki, nggak ada bedanya, ya. Fima dzukira, dengan apa yang telah disebutkan di dalam
di dalam memandang seorang muslimah kepada muslimah yang lain tetap hukumnya haram. Seperti laki-laki dengan laki-laki, kalau dia melihatnya dengan syahwat haram. Perempuan juga begitu, kalau si perempuan melihat perempuan yang lain dengan syahwat haram, ya haram. Wa man nadhara kafirah ila muslimah fa fihi khilaf. Nah, sekarang itu kan muslimah dengan muslimah. Sekarang bagaimana kalau perempuan kafirah melihat muslimah? Perempuan kafirah melihat muslimah, maka kata ulama mengatakan fafihi khilaf. Ini ada perbedaan pendapat ulama. Wa amal Ghazali al-asa'anaha kal muslimatin. Imam Ghazali pendapatnya yang paling sahih mengatakan bahwa hukumnya sama seperti muslimatin. Muslimah memandang muslimah yang lain. Walaupun wanita kafir memandang muslimah, sama hukumnya muslimah dengan memandang muslimah yang lain. Wa qala Baghawi al-asah al-man'u ihtaj lama qala bi qoulihi ta'ala au nisaihinna. Tapi Imam Baghawi mengatakan pendapat yang paling sahih adalah tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 60, au nisaihinna. Ya, walaisat al-kafirah min nisaihinna ay min nisail mu'minat. Yang disebut dengan nisaihinna, nisaihinna itu perempuan-perempuan mereka. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan nisaihinna, artinya perempuan-perempuan mereka sesama perempuan muslimah. Ya, enggak ada nisaihinna itu di dalamnya ada perempuan kafirah, enggak ada. Semuanya perempuan muslimah. Jadi nggak boleh, lebih afdal dipisah, ya, yang satu ruangan muslimah dengan muslimah, satu ruangan lagi kafirah, perempuan kafirah dengan sesamanya, ya, lebih afdalnya. Fa'ala hadza la tadkhul ma'al muslimat fil hammam. Maka dari itu tidak diperbolehkan bagi perempuan kafirah masuk bersama-sama dengan perempuan muslimah di kamar mandi. Tidak diperbolehkan, ya. Wagila tanzuru ila muslimah mayanzuru rajuli. Ada pendapat yang mengatakan perempuan kafirah memandang kepada perempuan muslimah sebagaimana laki-laki memandang perempuan, haram. Ya, laki-laki memandang perempuan haram, perempuan yang bukan mahram haram. Begitu juga perempuan kafirah kalau melihat memandang perempuan muslimah haram. Wagil tanzuru ma yabdu indal mihnah. Ada lagi pendapat mengatakan, ya, selama memandangnya dengan batas kewajaran, ya boleh-boleh aja. Seperti perempuan muslimah dipakai pakaiannya dia, pakai kerudung, pakai hijab dan lain sebagainya, selama dia melihat dengan batas kewajaran. Si perempuan kafirah ini melihat muslimah dengan pakaian yang sopan, ya, dengan pakaian yang batas kewajaran, boleh aja. Selain dari itu nggak boleh. Qala Rafi'i wa hadza asbah. Imam Rafi mengatakan, nah ini pendapat yang paling bagus, yang paling baik. Selama perempuan kafirah melihat perempuan muslimah dengan pakaian yang wajar, ya boleh. Tapi yang selain daripada pakaian yang biasa dia pakai atau pakaian sopan, nggak boleh. Wa qala Nawawi as-sahihu masahahul Baghawi. Imam Nawawi pendapatnya sama dengan pendapat Imam Baghawi, ya, yaitu tidak diperbolehkan, ya, perempuan kafirah memandang atau satu ruangan dengan perempuan muslimah. Bal qala al-Imam Izzuddin bin Abdissalam innal mar'ata al-fasiqah fi dzalika hukmuha hukmul kafirah. Pendapat Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, nah sekarang itu kan perempuan kafirah. Sekarang bagaimana kalau perempuan fasiqah? Perempuan fasik. Fasik tuh ngerjain agamanya nggak sempurna, Islam, tapi ngerjain agamanya nggak sempurna, sholatnya nggak 5 waktu, puasa Ramadannya jarang dilakukan, ya, beda dengan perempuan kafirah tadi. Sekarang kalau perempuan fasikoh gimana? Kalau dia memandang kepada perempuan muslimah,
Ya, Imam Izzuddin mengatakan hukumnya sama seperti hukum perempuan kafir. Jangan disatuin di kamar mandi, udah biar perempuan fasikoh biarin di satu tempat dengan perempuan kafir. Kalau perempuan muslimah dijaga kehormatannya, ya, dijaga kehormatannya, dijaga apa tuh namanya, kewibawaannya dijaga, ya. Fayajib ala wulatil umur man'ul kafirat wal fasikat min dukhulil hamamat ma'a muhsinatil mu'minat. Diwajibkan kepada wulatil umur. Siapa wulatil umur? Penguasa, pemerintah, ya, atau satu negeri di apa tuh namanya, yang memerintah adalah kerajaan, siapapun, ya, yang disebut dengan penguasa, maka wajib bagi penguasa untuk melarang perempuan kafirah dan perempuan fasiqah, ya, masuk ke dalam kamar mandi bersama perempuan muslimah atau perempuan mukminah, ya, harus dilarang, ya, harus ada bikin pelarangannya. Makanya perempuan itu kalau bisa kamar mandinya 2. Nah, ini khusus muslimah, yang ini khusus yang lain. Jadi kalau laki-laki 1 doang ruangannya, kalau perempuan 2 ruangan, nggak boleh disatukan. Fa in ta'adzara dzalika li gilatil mubala wulatil umur bi inkari dzalika fal tahtariz mu'minah hurra anil kafirah wal fasiqah. Abadahu dzalika hasni. Imam Muslim mengatakan kalau penguasanya, pemerintahnya nggak ada kepedulian kepada perempuan muslimah, gimana? Ya, atau ingkar, udah deh sama aja, udah deh satu ruangan aja, biarin aja dia apa tuh namanya, dia nyatu. Nggak ada kepedulian di dalam perintah agama, ya. Imam Muslim mengatakan kalau penguasa itu tidak ada kepedulian, ya, kepada urusan agama tentang masalah ini, perempuan kafirah dengan perempuan fasiqah dan perempuan muslimah, maka dituntut bagi diri muslimahnya sendiri, ya. Artinya seorang diri muslimah yang merdeka, dia harus jaga dirinya dari perempuan kafirah dan juga perempuan fasiqah. Kalau misalkan kayak negara kita nih kan, udahlah sama aja, udah samain aja. Nah, sekarang yang dituntut perempuan mukminahnya ini, ya, intinya harus jaga diri, gitu. Kan di dalam kamar mandi misalkan ada ruangan-ruangan yang lain, nah itu ruangan sendiri, biarin yang lain ruangan yang lain. Jadi dianya yang harus jaga dirinya. Wa qala al-Bajuri wa mahallu dzalika ka fi kafirah ghaira muharrama lil muslimah wa ghaira mamluka laha amahuma fayajuz lahuma an-nadhar ilaiha. Imam Bajuri mengatakan, ini dikatakan kalau seandainya perempuan kafirah itu bukan mahramnya muslimah dan bukan mamlukah, budaknya si muslimah, atau muslimah punya saudara atau punya mahramnya dia, saudarinya, kakaknya dia atau adiknya dia, tapi kafirah, ya, ini kan masih mahram. Kalau masih mahram boleh aja. Atau perempuan kafirah ini budaknya perempuan muslimah, jadi perempuan muslimah dia beli budak, tapi budaknya perempuan kafirah. Nah, ini selama yang perempuan kafirah itu mamluk atau dimiliki, atau perempuan merdeka yang punya, ya, budak perempuan kafirah, itu boleh aja. Nah, tapi amahwa fayajuz lahuma an-nadhar ilaiha, kalau ini boleh aja dilihat. Cuma kalau perempuan kafirahnya yang nggak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan budak perempuan dengan perempuan muslimah, ya, itu nggak boleh. Kalau itu boleh aja, ya. Kalau si perempuan kafirah itu mahramnya, atau perempuan kafirah itu sebagai budaknya, boleh aja dipandang. Tapi selain itu nggak boleh. Ila sabi au sabiyah duna sini tamyiz
fayuhillu nadharuhu ma'ada farjil unsa li ghairi ummiha. Nah, kecuali kalau anak bayi laki-laki atau bayi perempuan yang umurnya itu belum sampai tamyiz. Tamyiz itu kira-kira umur 7 tahun, ya. Atau tamyiz itu ada ulama mengatakan tamyiz itu kalau seorang anak itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja, cebok sendiri. Kalau udah bisa nih semua, maka disebut udah tamyiz, ya. Atau tamyiz itu ada ulama mengatakan tamyiz itu anak kalau sudah sampai batasan tamyiz, kalau kita tanya dia jawabannya nyambung, pertanyaan dengan jawaban nyambung. Nah, ini anak udah tamyiz namanya. Karena ada anak kecil kalau kita tanya jawabnya kemana-mana, belum nyambung dengan pertanyaannya, itu belum tamyiz, ya. Nah, kalau anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan yang umurnya belum sampai tamyiz, maka diperbolehkan untuk melihatnya seluruh badannya kecuali kemaluannya, ya, li ghairi ummiha, selain daripada ibunya. Kalau ibunya boleh, ya. Ay fi zamanir radha' wa tarbiyah, atau seorang ibu ini di dalam zaman menyusui anaknya, wa tarbiyah, atau di dalam mendidiknya. Fa innahu yajuz ay an tanzura ilaihi wa tamassahu lil hajah. Maka ketika itu diperbolehkan untuk melihatnya, ya, selain daripada kemaluannya, melihatnya dan menyentuhnya dengan hajat kayak mandiin dan lain sebagainya. Wa mithluha nahwuha kal muradhi'ah. Nah, begitu juga sama hukumnya seperti orang yang menyusui. Misalkan si anak ini disusui dengan perempuan yang lain, ya, selain ibunya, sama hukumnya. Wa qala Hisni wa qat'ul badi Husain bi jawazi nadhar ila fajri saghir allati la tushtaha wa saghir. Wa qat'u bi jawaz fi saghri al-Marwazi wa dzakara mutawali fihi wajhain wa sahih al-jawaz litasamuhin nas bidzalika intaha, ya. Far'un wa idza balagha sabi wa sabiyah 10 sinin wajaba tafriqu bainahu wa bain ummihi wa abihi wa akhihi fi matja. Di sini dikatakan ada tambahan sedikit. Apabila seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan, kalau umurnya sudah mencapai 10 tahun, maka wajib dipisahkan antara dia dengan ibunya, dengan ayahnya, dan juga dengan saudaranya fil matja, ketika tidur. Ya, jadi anak kalau udah umur 10 tahun dipisahkan tidurnya. Pisahin tidurnya sama orang tua. Pisahin juga tidurnya sama saudaranya dia. Ya. Kalau satu kamar sama laki dengan laki boleh. Tapi satu kamar laki dengan perempuan walaupun saudara, kakak dengan adik, enggak boleh. Harus dipisahkan, yang laki-laki, yang perempuan, dan dipisahkan tidurnya dengan orang tua, ya. Harus wajib untuk perintah agama. Linususil waridah bidzalika wallahu alam, ya, dengan nas-nasnya yang ada dalam hadis Nabi, ya. Rasulullah perintahkan pisahkan seorang anak kalau umurnya dia sudah 10 tahun di dalam tidurnya, ya. Pisahkan tempat tidurnya. Apa dari hadisnya? Wa yahrum nadharu bil istihqar ila muslim, sebagaimana diharamkan melihat yang bukan mahramnya, begitu juga diharamkan melihat seorang muslim dengan pandangan istihqar, dengan pandangan menghina. Tak boleh bagi seorang muslim memandang muslim yang lain dengan pandangan kehinaan atau dengan pandangan mengecilkan. Ka'an yaqtabu wajhahu fi wajhihi, seperti wajahnya masam, kagak enak, ya, ketemu mukanya kagak enak, nggak boleh. Haram
muslim bermuka masam dengan muslim yang lain nggak boleh, haram. Au yashira ilaihi bil jafni wal hajib, atau mengisyaratkan muslim yang lain dengan pelupuk mata. Kayak gitulah ngobrol, terus muslim yang lain lewat, kita isyaratkan mata kita dengan ke arah dia, biar teman-teman kita tuh tahu bahwa dia datang isyarat pakai mata, atau isyarat pakai apa? Pakai ini nih, pakai alis. Ini muslim yang lain lewat, gitulah ngobrol. Nggak boleh, haram. Ya, haram, nggak boleh. Wahajib istihza, ya, dengan niatnya istihza. Istihza itu dengan niat apa tuh namanya, menyakiti dia, ya, dengan niat menyakiti, dengan niat mencela dia, ya. Kama fa'alahu kuffar Quraisy li sahabah radhiyallahu anhu, sebagaimana apa yang dikerjakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai para sahabat Nabi Muhammad SAW. Qala ta'ala hikayatu anhum wa idza marru bihim yataghamazun. Allah Subhanahu wa taala larang tuh, bahkan sampai kepada di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman wa idza marru bihim ay marru mu'minun bil kuffar. Apabila mereka melewati, siapa yang melewati? Yang melewati adalah orang-orang mukmin. Apabila orang-orang mukmin melewati orang-orang kafir, yataghamazun yasyurul kuffar ilal mu'minin bil ayun istihzaan. Ya, mereka istihza, menyakiti orang-orang mukmin dengan mengisyaratkan di mata mereka. Oh, orang mukmin datang, orang mukmin datang. Yang ngomong orang-orang kafir Quraisy. Ya, dengan niat istihza, mengecilkan mereka, merendahkan orang apa, sahabat Rasulullah, ya, menghina sahabat Rasulullah. Hinanya dengan isyarat mata atau isyarat alis, ya, diisyaratkan matanya atau alisnya dengan penghinaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yahilu lil muslim ayusyira ila akhihi yan bin nadarati tu'dhih. Rasulullah SAW bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk mengisyaratkan, memberikan isyarat kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitinya, ya, dengan tadi tuh isyarat pakai mata, tapi mata ini mengisyaratkan untuk menghina dia, merendahkan dia. Nggak boleh. Kadang kan orang begitu, ngobrol-ngobrol, datang nih orang yang nggak disukai dia, kita rame-rame emang agak suka sama dia, kita lagi ngobrol-ngobrol, dia datang, yang satu biasanya bikin isyarat tuh pakai matanya, atau pakai kepalanya, atau pakai alisnya. Nggak boleh, nggak boleh, haram. Wa nadhar fi baitil ghair bi ghairi idnih. Begitu juga diharamkan memandang atau melihat rumah orang lain tanpa izin, ya, matanya panjang tuh, rumah orang dilihat-lihatin, semua dilihat-lihatin, ya, tak boleh. Bi ayyat tali'a min nahwi syaqi dhaygin fi dari ghairi bi ghairi idzni ala haramihi, ya, dengan diawasin, dilihatin semua tuh rumah orang, padahal dia lagi bertamu tapi matanya kemana, boleh, haram. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sur wa ma'mul salah insyaallah zahiran wa batinan fid dunya wa dunya wal akhirah rafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina fil afiyah karimna bi kamal mutu wal mulk wa rasul wa sal jasad wal qalbi wa karimna bi kamal ilmi al khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil a'zam wal istighna lana saqtim lana wal husna fi khair lutfin wa afiyah ya bila syamila li khairat dunya wal akhirah darul habib Abdullah bin Husain bin Tahir wal Imam Muhammad bin Jawi Syafi'i al-Bantani. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qa'idil gharil muhajjirin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlasi wasyirki wal khauf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن واصلح بنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم نكر وصف قلوبنا من الحقد والحسد والبغضاء والوجوب وجميع أمراض القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puja serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, anugerah dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita berkumpul kembali malam hari ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.